bisa. Saya bismillah hijrah dari insulin, saya nggak insulin lagi. Masya Bismillah. Allah, Allahu Akbar. Jadi iya. dulu itu kalau saya nggak suntik, gula darah saya naik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tetangga online, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini aku pengen berbagi testimoni kedahsyatan minyak zaitun untuk pengobatan diabetes. Nah sebelumnya ayo kita kenali dulu apa sih diabetes itu. Diabetes atau istilah lainnya yang sering kita dengar adalah penyakit gula. Definisi diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula darah meningkat atau di atas batas normal. Glukosa menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik, sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Menurut WHO, diabetes mellitus atau DM adalah suatu gangguan metabolisme kronis yang multi-etimologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Ya, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sedangkan tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Dan setelah tahu apa itu diabetes, dan otomatis kita harus tahu juga cara pencegahan dan penanggulangannya kalau sudah terlanjur. Nah, berikut dari HNI Kreasi ada beberapa trik dan tips untuk mengatasi dan mencegah bagaimana jangan sampai kita atau keluarga terkena diabetes. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal Allah akan memudahkan jalannya. Nah, salah satunya adalah ada produk HNI yang bisa kita gunakan untuk pencegahan dan pengobatannya, yaitu minyak zaitun HNI. Caranya kita rutinkan saja mengkonsumsi setiap hari dan insya Allah badan kita terjaga dari hal-hal yang menggampangkan dan mendatangkan sesuatu penyakit, dan salah satunya adalah diabetes. Kenapa sih kita harus minum minyak zaitun? Alasannya kira-kira apa ya? Nah, sekarang kita uji coba ya. Bagaimana sih kerja minyak zaitun di dalam tubuh kita ketika kita meminumnya setiap hari? Nah, kita ibaratkan ini adalah pembuluh darah kita. Nah, dua-duanya ini sama-sama saya isi dengan batu es ya, yang batu es yang sama banyak, dan yang gelas A diisi dengan minyak goreng biasa nantinya, dan gelas B dengan minyak zaitun. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penampakan batu es dicampur dengan minyak goreng biasa dan batu es dicampur dengan minyak zaitun. Kenapa minyak goreng biasa? Karena kita analogikan dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari itu pasti ada minyak-minyaknya ya. Ini minyak goreng biasa. Oke, saya ambil 1 sendok aja ya. Minyak goreng ini biasanya dari goreng-gorengan ya, atau santan, kuah santan. Nah, itu orang Indonesia umumnya mengkonsumsi itu setiap hari. Nah, kita coba bagaimana penampakan dari minyak goreng biasa ini ketika kita siap makan goreng-gorengan misalnya ya, atau makan yang santan-santan, terus minum batu es, minumnya ini gini ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam aliran darah kita setelah mengkonsumsi yang minyak-minyakan dan yang dingin-dingin? Teman-teman bisa lihat ya, ini penampakannya, minyak dicampur dengan yang dingin-dingin. Minyak yang tadinya encer sekarang mengumpal. Nah, coba bayangkan bagaimana jadinya di dalam pembuluh darah kita kalau
Allah setiap hari kita makan yang berminyak-minyak tapi tanpa ada minum minyak zaitun yang mampu untuk menanggulangi atau mengencerkan kembali. Nah, sering kita temukan di kehidupan sehari-hari mengalami stroke atau serangan jantung, meninggal mendadak. Nah, ini adalah salah satu faktornya teman-teman. Nah, jika kita peduli dengan kesehatan kita, sedari ini kita harus ikhtiar dengan cara memperhatikan kesehatan kita. Salah satu caranya adalah dengan minum minyak zaitun. Ya, sebagian kita masih heran ya, kenapa sih minyak kok diminum? Nah, coba kita lihat bagaimana sih kerjanya minyak zaitun ini ketika kita minum. Nah, kita buka ya. Ini lebih kurang 1 sendok juga. Apa yang akan terjadi ketika minyak zaitun ini digabung dengan batu es? Apakah mengumpal seperti juga kejadian pada minyak goreng? Ternyata tidak, teman-teman. Bisa kita lihat ya perbandingannya ya. Tidak sama sekali. Tuh, masih encer. Diaduk biar kelihatan mengumpal atau enggak. Ternyata enggak loh teman-teman. Tuh, Masya Allah, nggak ada pengumpalan sama sekali. Nah, ternyata ini sangat bagus kita minum untuk mengencerkan peredaran darah. Tuh, nggak ada encer sama sekali. Beda halnya dengan ini. Tuh, minyak goreng. Bahaya banget kalau kita tidak sering minum minyak zaitun. Kasihan ya orang tua kita, keluarga, kalau kita tidak perkenalkan produk ini minyak zaitunnya kepada mereka, padahal mereka membutuhkannya. Sangat-sangat beda banget ya teman-teman. Nah, solusinya bagaimana kalau sudah kejadiannya seperti ini di dalam tubuh kita? Solusinya kita minum lagi minyak zaitun biar di dalam tubuh kita encer kembali. Ini mengumpal kan? Oke, sekarang kita encerkan ya. Nah, kalau kita minum minyak zaitun setiap hari, ibaratnya seperti ini. Udah menggumpal, terus kita kasih minyak zaitunnya biar encer lagi. Tuh, encer kembali. Insya Allah. Makanya disarankan kita setiap hari minum minyak zaitun ya teman-teman, biar aliran darah kita tetap lancar dan sehat. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Berikut testimoni seorang penderita diabetes yang mengalami dan berikhtiar melakukan penyembuhan dengan mengkonsumsi minyak zaitun. Berikut cuplikannya. Percuma, seumur hidup kita insulin. Saya bilang ayo bismillah. Insya Allah dengan minyak zaitun, dengan produk-produk ini itu pankreas bisa disembuhkan. Dengan disembuhkannya pankreas, insya Allah kita akan bisa. Saya bismillah hijrah dari insulin, saya nggak insulin lagi. Bismillah. Jadi dulu itu kalau saya nggak suntik, gula darah saya naik. Itu kepala pusing, kadang lemas. Tapi sejak saya minum minyak zaitun, antum rutin? Rutin, alhamdulillah. Biarpun sekarang itu pagi 1 sendok, siang, malam 1 sendok. Kita juga itu enak. Malam BAB pagi-pagi lancar. Kayak ngalir gitu ya kalau BAB itu. Enak, beda sama yang apa ya? Saya pernah keluar kota nggak minum minyak zaitun. lemas. BAB-nya susah di hotel. Kok kayaknya nggak keluar ini? Wah, ini sugesti ke minyak zaitun, nggak minum minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.